Soal nomor 3, seorang guru bidang kesiswaan ingin mengirim pengumuman yang penting dan cepat kepada semua siswa di sekolahnya. Dia mulai mengirim pengumuman pesan berantai WA kepada 5 siswa. Selanjutnya 5 siswa tadi mengirim pengumuman pesan berantai kepada 5 siswa yang lainnya. Demikian seterusnya. Waktu yang diperlukan untuk mengirim pesan berantai WA kepada 5 siswa adalah 15 detik. Berapa siswa yang sudah menerima pengumuman lewat WA dalam waktu 1 menit? Maka siswa yang sudah menerima pengumuman lewat WA dalam waktu 1 menit itu sama dengan 5 pangkat 4, sama dengan 625 siswa. Bagaimana jawaban ini bisa diperoleh dan bagaimana untuk jawaban soal-soal lainnya? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran matematika untuk siswa sekolah menengah pertama atau Madrasah Sanawiyah kelas 8 halaman 42 sampai dengan 44, kurikulum Merdeka edisi tahun 2022. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Perhatikan pada bagian pengayaan. Soal yang pertama, 2 pangkat 2023 dikali 2 pangkat 2024 dikali 2 pangkat 2025 dibagi dengan 32 sama dengan 2 pangkat A. Tentukan nilai dari A. Maka ini sama dengan 2 pangkat 2023 dikali 2 pangkat 2024 dikali 2 pangkat 2025 dibagi 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Ini nilainya sama dengan 2 pangkat A. Perhatikan untuk yang pembilang di sebelah kiri. 2 pangkat 2023 dikali 2 pangkat 2024 dikali 2 pangkat 2025. Perhatikan pada konsep bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Maka ini sama dengan 2 pangkat 2023 ditambah 2 pangkat ditambah 2024 ditambah 2025 dibagi dengan 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat A. 2023 ditambah 2024 ditambah 2025 itu sama dengan 6072. Maka 2 pangkat 6072 dibagi dengan 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat A. Sekarang perhatikan pada bilangan berpangkat pembagiannya, di mana A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Maka untuk 2 pangkat 6072 per 2 pangkat 5, karena bilangan pokoknya udah sama 2, ini sama dengan 2 pangkat 6072 dikurangi 5. Itu sama dengan 2 pangkat A. 6072 dikurangi 5 berarti 6067. Maka 2 pangkat 6067 itu sama dengan 2 pangkat A. Perhatikan basisnya sama 2. Kita coret. Maka A-nya sama dengan 6067. Soal nomor 2, perhatikan tabel berikut. Ini tabel jenis truk, kemudian kapasitas angkutnya dalam kilogram. Tabel pada halaman sebelumnya menunjukkan jenis truk dan kapasitas angkutnya, yaitu tabel di atas. Yang A, tumpukan pasir memiliki berat sekitar 6 kali 10 pangkat 4 kg. Jika semua jenis truk mampu mengangkut penuh, tentukan jenis truk apa yang digunakan untuk mengangkut pasir agar tidak ada pasir yang tersisa. Perhatikan yang A, jenis truk pasirnya bisa menggunakan tronton, yaitu dengan 4 kali pengangkutan. Berarti 4 dikali, perhatikan kapasitas angkut tronton yaitu 1,5 dikali 10 pangkat 4. Itu sama dengan 1,5 dikali 4 yaitu 6 dikali 10 pangkat 4. Berarti 6 kali 10 pangkat 4 kilogram. Berarti ini bisa oleh tronton sebanyak 4 kali pengangkutan. Atau bisa juga menggunakan pusoringan, itu sebanyak 12 kali pengangkutan. Perhatikan 12 dikali kapasitas dari pusoringan
5 dikali 10 pangkat 3. 12 dikali 5 itu sama dengan 60 dikali 10 pangkat 3. 60 kali 10 pangkat 3. Ini senilainya sama dengan 6 dikali 10 pangkat 4, satuannya kilogram. Perhatikan, maka ini sama dengan berat pasir seluruhnya. Atau bisa juga dengan menggunakan double ankle sebanyak 30 kali pengangkutan. Double ankle 30 kali pengangkutan berarti 30 dikali kapasitas double ankle, yaitu 2 kali 10 pangkat 3. 2 dikali 30 dikali 2 hasilnya 60, kemudian dikali 10 pangkat 3. 60 dikali 10 pangkat 3 itu sama dengan 6 dikali 10 pangkat 4 kg. Maka seluruh tumpukan pasir dapat diangkut. Atau juga bisa menggunakan tronton 2 kali angkut dan pusoringan 6 kali angkut. Perhatikan untuk tronton berarti 2 dikali kapasitas tronton, yaitu 1,5 dikali 10 pangkat 4. Itu sama dengan kemudian ditambah 6 dikali kapasitas angkut dari puso ringan, yaitu 5 dikali 10 pangkat 3. 2 dikali 1,5 dikali 10 pangkat 4 itu hasilnya 3 dikali 10 pangkat 4 ditambah 6 dikali 5 dikali 10 pangkat 3. 6 dikali 5 itu 30. 30 dikali 10 pangkat 3. 30 dikali 10 pangkat 3 nilainya itu sama dengan 3 dikali 10 pangkat 4. Maka kita jumlahkan. Pangkatnya udah sama 10 pangkat 4. Maka 3 ditambah 3 hasilnya 6 dikali 10 pangkat 4. Satuannya kilogram. Maka semua tumpukan pasir dapat diangkut. Jadi bisa menggunakan 4 jenis truk pasir. Yang B, jika semua truk mampu mengangkut sesuai dengan kapasitasnya, berapa ton pasir yang mampu diangkut dengan oleh truk tronton dan truk puso berat jika masing-masing mengangkut sebanyak 8 kali. Perhatikan untuk tronton, di sini 1,5 dikali 10 pangkat 4 kg. Satuannya masih kita kilogram, kita rubah ke satuan ton. Berarti dikali 10 pangkat negatif 3, hasilnya 1,5 dikali 10 pangkat 1 ton. Untuk puso berat berarti 8 dikali 10 pangkat 3, satuannya kilogram, kita rubah ke ton. Maka dikali dengan 10 pangkat negatif 3, itu sama dengan 8 dikali 10 pangkat 0 ton. Maka pasir yang mampu diangkut oleh truk tronton dan truk puso berat dengan masing-masing mengangkut sebanyak 8 kali, berarti 8 dikali 1,5 kali 10 pangkat 1 ditambah 8 dikali 10 pangkat 0. Itu sama dengan 8 dikali 1,5 berarti 12, kemudian dikali 10 pangkat 1 ditambah 8 dikali 8 yaitu 64 dikali 10 pangkat 0. 12 dikali 10 pangkat 1 itu sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 2. Kemudian 64 dikali 10 pangkat 0 itu sama dengan 0,64 dikali 10 pangkat 2. Perhatikan ini penjumlahan bilangan berpangkat, pangkatnya udah sama 10 pangkat 2. Maka 1,2 ditambah 0,4 hasilnya 1,84 dikali 10 pangkat 2. Satuannya ton. Yang C, jika truk tronton wingbox mengangkut pasir sebanyak 5 kali, tentukan berapa ton pasir yang mampu diangkut. Jika pasir tersebut diangkut oleh truk double ankle, berapa kali double ankle mampu mengangkut pasir tersebut sampai habis. Perhatikan truk tronton wingbox itu sebanyak 5 kali, diangkut sebanyak 5 kali. Berarti 5 dikali 10. Tronton wingbox itu 1,8 dikali 10 pangkat 4. 5 dikali 1,8 yaitu 9, kemudian dikali 10 pangkat 4. Satuannya kilogram, masih kita kilogram. Kemudian jika diangkut oleh double ankle
Berarti 9 dikali 10 pangkat 4 dibagi, karena ini semua tronton 5 kali ini totalnya adalah 9 kali 10 pangkat 4 kg dibagi kapasitas angkut dari double ankle, yaitu 2 kali 10 pangkat 3. 9 kali 10 pangkat 4 berarti 90 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kita coret, kita bagi dengan 10 pangkat 3 hasilnya 1, itu sama dengan 90 per 2 atau sama dengan nilainya 90 per 2 itu 45 kali. Maka jika diangkut dengan menggunakan double ankle itu harus dilakukan sebanyak 45 kali. Yang D, jika semua jenis truk mengangkut pasir sebanyak 3 kali, tentukan berapa ton pasir yang mampu diangkut. Perhatikan, kita lihat untuk tronton wing box dulu. Itu 1,8 kali 10 pangkat 4 kg, kita rubah ke ton, itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat 1 ton atau sama dengan 118 ton. Kemudian untuk tronton itu 1,5 dikali 10 pangkat 4 kg itu sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 1 atau sama dengan 15 ton. Kemudian untuk pusat berat itu nilainya 8 kali 10 pangkat 3 kg atau sama dengan 8 kali 10 pangkat 0 atau nilainya sama, karena 10 pangkat 0 itu nilainya 1, maka sama dengan 8 ton. Kemudian untuk pusat ringan berarti 5 dikali 10 pangkat 3 kg itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat 0 atau nilainya sama dengan 5 ton. Kemudian untuk double ankle berarti 2 dikali 10 pangkat 3 kg itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat 0 atau nilainya sama dengan 2 ton. Kemudian yang ankle box itu sama dengan 2,2 dikali 10 pangkat 3 kg itu sama dengan 2,2 dikali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu 1 dikali 2,2 hasilnya 2,2 ton. Kemudian untuk pick up itu 8 dikali 10 pangkat 2 kg atau ini sama dengan 0,8 dikali 10 pangkat 0 itu sama dengan 0,8 ton. Kemudian untuk van di sini kapasitasnya 7,2 dikali 10 pangkat 2 kg atau sama dengan 0,72 dikali 10 pangkat 0 yaitu 0,72 ton. Maka pasir yang mampu diangkut di sini perhatikan sebanyak 3 kali, maka sama dengan 3 dikali kita jumlahkan kapasitas masing-masing jenis truk, yaitu 18 ton ditambah dengan 15 ton ditambah 8 ton, kemudian ditambah 5 ton, selanjutnya ditambah 2 ton, kemudian ditambah 2,2 ton, ditambah 0,8 ton, ditambah 0,72 ton. Maka ini sama dengan 3 dikali hasil penjumlahannya yaitu 51,72 ton. Maka sama dengan 3 dikali 51,72 yaitu 155,16 ton atau ini sama dengan 1,5516 dikali 10 pangkat 2 ton. Jadi bergeser ininya 2 satuan ke kiri 1 2, maka 1,5516 kali 10 pangkat 2 ton. Soal yang ketiga, seorang guru bidang kesiswaan ingin mengirim pengumuman yang penting dan cepat kepada semua siswa di sekolahnya. Dia mulai mengirim pengumuman pesan berantai WA kepada 5 siswa. Selanjutnya 5 siswa tadi mengirim pengumuman pesan berantai kepada 50 siswa yang lainnya. Demikian seterusnya. Waktu yang diperlukan untuk mengirim pesan berantai WA kepada 5 siswa adalah 15 detik. Yang A, berapa siswa yang sudah menerima pengumuman lewat WA dalam waktu 1 menit. Perhatikan yang A. Banyak pengiriman selama 1 menit itu berarti 1 menit dibagi dengan di sini ada 15 detik. Untuk kelima siswa itu berarti dibagi dengan 15 detik. Satuannya kita samakan, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka dibagi dengan 15 detik. 60 detik dibagi 15 detik hasilnya sama dengan 4. Maka ini banyaknya pengiriman sebanyak 4 kali.
Sehingga siswa yang sudah menerima pengumuman lewat WA dalam waktu 1 menit, berarti kita lihat di sini. Jadi pengiriman selama 15 detik ini sampai kepada 5 siswa, maka basisnya atau bilangan pokoknya 5 dipangkatkan 4 kali, berarti dipangkatkan 4. 5 pangkat 4 itu sama dengan 625. Maka jumlah siswa yang menerima pesan pengumuman lewat WA dalam waktu 1 menit berarti 625 siswa. Selanjutnya yang B, berapa waktu minimal yang dibutuhkan agar pengumuman lewat pesan WA tersebut sudah diterima 3000 siswa. Perhatikan ketika 5 pangkat 4 itu nilainya 625 siswa, berarti belum memenuhi untuk 3000 siswa. Bagaimana jika dikirim 5 kali? Berarti jika dikirim 5 kali, maka jumlah siswa yang menerimanya 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 itu sama dengan 3125. Berarti 3125 siswa. Perhatikan di sini nilainya 3000. Berarti 3000 itu udah masuk ke dalam nilai 3125 siswa. Maka agar bisa diterima minimal 3000 siswa, maka harus dikirim sebanyak 5 kali dikirimnya. Maka waktu yang dibutuhkannya berarti 5 dikali, perhatikan waktunya yaitu 15 detik. Itu sama dengan 75 detik. Jadi untuk sampai kepada 3000 siswa, waktu yang dibutuhkannya sebanyak 75 detik. Yang C, Ahmad beranggapan bahwa pesan berantai kepada 5 siswa dalam waktu 15 detik lebih cepat daripada pesan berantai kepada 3 siswa dalam waktu 10 detik dalam waktu 10 menit. Jelaskan. Perhatikan di sini. Tadi dari soal A dan B diketahui bahwa jika 5 siswa selama 15 detik dalam waktu 1 menit itu ada 625 siswa dalam waktu 1 menit. Sekarang bagaimana jika 3 siswa selama 10 detik dalam waktu 10 menit? Perhatikan di sini. Berarti untuk berapa kali pengirimannya? Berarti 1 menit dibagi dengan 10 detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik dibagi 10 detik. 60 detik dibagi 10 detik berarti sama dengan 6 kali. Maka 3 siswa selama 10 detik dalam waktu 1 menit. Karena di sini ada jumlahnya 3 siswa, maka bilangan pokoknya 3 dipangkatkan, yaitu banyaknya pengiriman yaitu 6 kali. 3 pangkat 6, 3 pangkat 6 nilainya yaitu 729. Maka kesimpulannya, pesan berantai kepada siswa dalam waktu 15 detik bukan lebih banyak, bukan lebih cepat, tapi lebih lama daripada pesan berantai kepada 3 siswa dalam waktu 10 detik dalam waktu 1 menit. Perhatikan karena di sini jumlah siswa yang menerimanya untuk 3 siswa dalam waktu 10 detik itu lebih banyak. Soal nomor 4, menurut para ahli astronomi, gaya gravitasi planet berbeda-beda seperti pada tabel berikut. Perhatikan ini ada tabelnya, yaitu planet dan gaya gravitasinya. Yang A, jika kalian memiliki berat 68 kg, maka berat tubuh kalian akan menjadi 159 kg di planet Jupiter. Kemudian di Mars, kalian akan memiliki berat 26 kg. Tentukan bagaimana cara menentukan berat badan di planet lain. Perhatikan 159 ini diperoleh. Nilainya itu setara dengan 159 ini nilainya setara dengan 68 kg dikali dengan 2,34. Selanjutnya di planet Jupiter 26 kg itu setara dengan 68 dikali 0,38. Perhatikan 2,34 dengan 0,38. 2,34 yaitu gaya gravitasi di planet Jupiter. Kemudian 0,38 yaitu gaya gravitasi di planet Mars. Maka cara menentukan berat badan di planet lain berarti dengan cara mengalihkan berat badan dengan gaya gravitasi planet.
Jadi berat badan ini kita kalikan dengan gaya gravitasi di masing-masing planet. Yang B, jika Arman berat badan di bumi 58 kg, berapa berat Arman di planet Venus? Perhatikan, berat badan Arman di planet Venus berarti berat badan Arman yaitu 58 dikali gaya gravitasi planet Venus di sini 0,91. Maka ini sama dengan 58 dikali 0,91 yaitu 52,778 satuannya kilogram. Kemudian yang C, coba selidiki mana antara 60 kg di Venus dengan 50 kg di Saturnus. Perhatikan, untuk 60 kg di Venus berarti sama dengan 60 dikali gaya gravitasi di planet Venus yaitu 0,91, nilainya 54,60 kg. Kemudian untuk 50 kg di Saturnus itu berarti 50 dikali Saturnus itu untuk gaya gravitasinya 1,06. Maka 50 dikali 1,06 sama dengan 53,00 kg. Maka kesimpulannya 60 kg di Venus itu lebih berat dibandingkan dengan 50 kg di Saturnus. Perhatikan, karena nilainya lebih berat. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika kelas 8. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.